Yo, minasan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan dipanjangkan umurnya biar bisa tahu akhir dari One Piece. Hari ini kita akan membaca One Piece chapter 1060. Dibuka dengan kehebohan yang terjadi di Sanigo, di mana mereka membaca koran yang memberitakan tentang peristiwa pembunuhan terhadap Raja Arabasta, Nefertari Cobra, yang dilakukan oleh Sabo. Tentu Luffy tidak percaya berita tersebut. Selain berita kematian Raja Cobra, dikabarkan juga kalau sang putri Nefertari Vivi telah menghilang. Luffy yang lagi kesal malah meminta buat mengubah pelayaran menuju Arabasta. Tapi dijelaskan sama Zoro kalau hal itu akan percuma. Toh sang raja sudah meninggal dan Vivi hilangnya di Mary Geoise tepat setelah reverie selesai diadakan. Mendengar itu, dengan entengnya Luffy berkata untuk pergi ke Mary Geoise, yang tentu saja bikin Zoro ngomel. Jelas-jelas itu markas musuh terbesar mereka, tempat tinggal kaum naga langit yang pasti penjagaannya ketat, dari Admiral sampai Gorose warawiri di situ. Sedangkan kru lain masih sibuk berduka oleh kabar kematian Raja Cobra dan juga mengkhawatirkan nasib Vivi sekarang. Di situ Zoro coba mengingatkan Luffy. Dulu sewaktu ada kabar tentang ditangkapnya Ace, Luffy ngomong kalau Ace punya petualangannya sendiri. Zoro meminta Luffy buat bertindak sama saat ini, yaitu percaya pada Vivi. Dan nanti kalau kebetulan mereka tahu lokasi Vivi berada, mungkin saja mereka bisa segera menolongnya. Tapi gara-gara sikap tegas Zoro ini, dia malah diledek sama Nami, Chopper, dan Luffy. Juga tidak ketinggalan Sanji. Dan bisa ditebak, Zoro cuma membalas ledekan Sanji dan mereka pun ribut kembali. Di sini Robin melanjutkan membaca koran, mengatakan ada banyak berita mengejutkan lainnya, seperti pembubaran Shichibukai dan juga pembentukan Cross Guild yang terdiri dari Crocodile dan Takanomi dengan Buggy Badut sebagai pemimpin, dan juga dapat gelar Yonko, yang masih saja bikin kesal Luffy saat mendengarnya. Robin menawarkan buat membaca berita lainnya, tapi Luffy menolak dan meminta biar Robin saja yang menyimpan informasi-informasi tersebut. Luffy kembali mengatakan kalau Sabo pasti tidak bersalah, karena tahu keinginan Sabo adalah memastikan tidak ada satu orang pun yang kebebasannya dirampas. Luffy menceritakan momen mereka bertiga bersama Sabo dan Ace ketika masing-masing mengucapkan janji. Dan saat itu Luffy mengatakan laki-laki Oda Sensei ngasih satu hal yang bikin penasaran. Tidak ada lanjutan apa yang dikatakan oleh Luffy selain reaksi para kru lain yang cukup terkejut. Usah berkomentar kalau tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa mewujudkan hal yang dikatakan Luffy itu. Tapi Luffy berkata kalau bisa saja terjadi saat dia sudah jadi Raja Bajak Laut. Jadi jelas waktu masih kecil itu, Luffy tidak cuma berkata ingin jadi Raja Bajak Laut, tapi ada keinginan lain, yang mana itu jadi mimpi terbesarnya. Kalau menurut saya, karena timelinenya Luffy kecil dan masih tinggal di wilayah kerajaan Koa, dan belum tahu banyak tentang dunia, mungkin saja keinginan Luffy adalah menjadikan semua orang di dunia jadi temannya. Bisa dilihat setiap dia tertarik pada orang baru, pasti diajak jadi temannya, bukan jadi anak buahnya. Bahkan Luffy tidak pernah menolak siapapun jadi bagian dari krunya. Lihat Robin yang dulunya ada di pihak musuh, lalu Yamato, bahkan Brook yang baru pertama ketemu langsung diajak bergabung. Tapi ya itu cuma dugaan saya saja. Kalau menurut Nakama, apa coba mimpi yang diucapkan sama Luffy? Menyambung obrolan itu, Robin mengatakan kalau langkah pertama menjadikan Luffy sebagai Raja Bajak Laut adalah mencapai Laut Del, di mana mereka butuh Poneglyph. Hanya saja Robin juga belum punya petunjuk tentang di mana Poneglyph lain berada. Pindah ke lain tempat di markas besar Angkatan Laut, mereka sedang dihebohkan dengan adanya sinyal Gendenmushi yang diyakini dari Sabo, tersangka pembunuhan Raja Cobra. Dari pelacakan sinyal, ditemukan lokasi Sabo berada di kerajaan Lulusia, salah satu kerajaan yang terkena pemberontakan oleh pasukan revolusi beberapa hari sebelumnya. Diperlihatkan Sabo sedang menjelaskan ke Dragon kalau bukan dia yang membunuh Raja Cobra. Lalu dilanjutkan dengan Sabo yang berkata kalau dia melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya olehnya. Di saat bersamaan, rakyat Lulusia melihat adanya fenomena aneh, yaitu awan mendung yang berkumpul dan menutupi langit di atas pulau. Pembicaraan Sabo masih berlanjut dengan mengatakan kalau
Dia melihat di ruangan singgasana di Kastil Pangea, di mana diyakini oleh semua orang sampai saat ini kalau tidak ada seorang pun yang menjabat sebagai raja dunia. Tapi ternyata singgasana itu tidak kosong. Sapu melihat, belum selesai Sapu berbicara, diperlihatkan ada narasi tentang negara Lulusia yang tidak pernah ada. Lalu sebuah ledakan besar terjadi dan pulau itu lenyap tak tersisa. Apa ini kekuatan dari Im Sama yang tak ingin rahasianya terkuak? Kembali ke Sanigo, mereka memasuki perairan di mana sedang terjadi musim dingin. Sampai-sampai ada monster laut yang membeku. Luffy tiba-tiba berteriak dan bertanya ke Nami tentang fenomena aneh di depan mereka. Yang ternyata sebuah gulungan air yang membentuk seperti angin tornado yang besar. Saat Nami meminta Jinbe mengarahkan kapal menghindari hal tersebut, Luffy malah berkata kalau ada seseorang yang terjebak di dalam gulungan air itu. Bahkan Sanji dengan haki kembunnya tahu kalau yang terjebak itu seorang wanita. Zoro maju dan berkata akan memotong gulungan air itu agar bisa menolong si wanita. Dan beneran terpotong airnya, guys. Wow. Chopper yang ingin lihat situasi di luar kapal malah terbawa angin gara-gara memakai topi caping yang lebar. Bahkan saat Luffy menangkap kaki Chopper, malah jadi keduanya yang terbawa angin kencang tersebut. Bersamaan dengan adanya sosok anak kecil yang selamat dari gulungan air raksasa yang sudah dipotong sama Zoro tadi, dan itu ternyata adalah salah satu generasi terburuk Jewel Ribbon, bajak laut dengan bounty 320 juta berry. Dan bersambung ke chapter 1061. Di chapter ini setidaknya ada dua hal yang belum dijelaskan oleh Oda Sensei. Pertama, mimpi Luffy yang sebenarnya. Lalu kedua, apa yang terjadi dengan Pulau Lulusia? Apa benar itu kekuatan dari Im Sama? Tapi apapun itu, mari kita tunggu entah di chapter berapa Oda Sensei akan memberikan jawabannya. Jadi mari kita sama-sama berdoa biar kita dan Oda Sensei sama-sama dikasih umur panjang agar kita semua bisa melihat semua misteri di One Piece dan tentu saja akhir dari cerita. Oke nakama semua, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Sayonara.